Dalam kekristenan itu hal mutlak yang harus dialami sebagai orang percaya adalah mengalami kelahiran baru. Seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan yang lalu-lalu, orang yang mengalami kelahiran baru pasti dia akan mengalami perubahan. Pasti dia akan mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perubahan ini harus atau pasti menuju ke arah yang seperti Kristus. Jadi perubahan tersebut menuju ke satu arah, yaitu seperti Kristus, kepenuhan Kristus. Jadi ukurannya jelas ya, ukurannya pasti. Kalau ditanya apa kebaikan moral yang dituju oleh orang percaya, orang Kristen, Tuhan Yesus. Kebaikan moral atau perilaku atau perbuatan sama seperti Tuhan Yesus. Jadi memiliki sifat-sifat Yesus di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar berbuat baik ya. Kalau hanya sekedar berbuat baik, nggak ada bedanya dong kita sama yang lain. Ya, bukan berarti bermaksud mencari-cari yang beda atau mengunggulkan dalam arti kita eksklusif ya, kita menutup diri. Tentu tidak. Tentu saja di Alkitab kita punya kebenaran-kebenaran yang beda. Karakteristik atau cirinya dengan kebenaran yang terdapat pada ajaran agama atau ajaran moral lain. Nah, ini sebenarnya tujuan kita ya sebagai orang percaya ya. Tujuan. Kita buka di Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Saya baca ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, siapa? Tuhan Yesus. Kedewasaan penuh, atau yang kita sering dengar sempurna ya, teleios itu artinya salah satunya ya, kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita punya tujuan, kita punya arah yang pasti, yaitu kedewasaan penuh atau sempurna dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kepenuhan Kristus itu apa? Kepenuhan Kristus artinya memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, baik pikiran, baik perasaan, baik keinginan maupun perbuatan. Nah, inilah yang jadi pergumulan kita ya. Inilah isi kekristenan yang sesungguhnya, yang seharusnya, yaitu pergumulan atau perjuangan untuk bertumbuh ke arah Yesus. Seperti yang ada di ayat 13 ya.
kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini isi kekristenan. Kalau kekristenan tidak memancarkan sifat-sifat Kristus, berarti ia belum bisa disebut sebagai pengikut Kristus. Karena Kristen artinya seperti Kristus. Orang-orang yang dihubungkan dengan Kristus. Kan Kristen dari kata Kristianos ya. Kristianos dari kata Kristos. Kristos menunjuk pribadi Tuhan Yesus. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara, maksudnya apa? Coba kita buka deh. Roma 8 ayat 29. Baca ya, Kopet. Yes, dibaca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Jadi kita yang dipilih sama Tuhan, dipilih bukan untuk selamat ya, tapi dipilih untuk diberi kesempatan mengalami keselamatan. Keselamatan itu bukan masuk surga ya. Masuk surga itu dampak dari keselamatan. Keselamatan itu sendiri berarti dikembalikannya seseorang kepada rancangan semula Allah, yaitu manusia memiliki pikiran, perasaan, keinginan yang berkualitas tinggi, sama seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Siapa? Seperti yang diperagakan Tuhan Yesus sewaktu hidup 2000 lebih tahun yang lalu. Jadi nggak absurd, bukan sesuatu yang tidak jelas ukurannya. Di ayat Roma 8:29 ini kan jelas nih. Mereka di sini kita ya. Kita juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maksudnya menjadi yang sulung di antara banyak saudara apa? Tuhan Yesus itu orang yang manusia pertama yang memperagakan cara hidup sesuai dengan yang Bapa kehendaki, menjadi man of God. Maka Tuhan Yesus menjadi yang pertama, menjadi prototipe di antara banyak saudara. Siapa? Kita yang dipilihnya dari semula, yang ditentukannya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tapi mesti diingat sekali lagi, nah ini saya tekankan berulang-ulang ya. Kita yang dipilih bukan berarti otomatis selamat, tapi kita dikasih kesempatan. Anugerah bukan piala, anugerah itu golden ticket. Harus diresponi. Keselamatan itu dikerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2:12 ya. Ayatnya udah sering kita dengungkan. Nah, di ayat tadi kan dibilang ya, Tuhan Yesus yang sulung di antara banyak saudara. Maksudnya, selain Yesus akan lahir, akan muncul, akan tampil orang-orang yang dimampukan untuk memiliki karakter seperti dia. Karena kenapa dibilang dimampukan? Karena orang yang nggak menerima Tuhan Yesus itu nggak ada exousia dia. Yohanes 1 ayat 12 ya. Kepada setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi kuasa itu dikasih untuk dipakai, bukan untuk dikubur ya. Seperti perumpamaan tentang
majikan yang menitipkan talenta ya, ketiga hamba ya. Tahu ya ceritanya ya? Tahu aja lah biar cepat ya. Orang percaya itu mesti mengalami metamorphose. Metamorphose. Makanya kata pertobatan dalam perjanjian baru itu pakai kata metanoia. Kenapa tidak pakai kata syub? Kata syub dalam perjanjian lama bertobat. Bertobat dalam perjanjian lama pakai kata syub. Artinya adalah dari yang tadinya melanggar moral, melanggar Taurat, berbalik. Tidak lagi melakukan kejahatan, tidak lagi melanggar Taurat. Yang tadinya suka mencuri, jadi berhenti mencuri, tidak mencuri. Yang tadinya pernah membunuh, dia bertobat, berbalik, jadi tidak membunuh. Tapi dalam perjanjian baru, menariknya, kita nggak pakai kata berbalik. Nah, seringkali pembicara itu menjelaskan bertobat itu artinya berbalik. Itu perjanjian lama loh. Perjanjian baru pakai kata metanoia. Bertobatnya. Metanoia artinya apa? Perubahan cara berpikir. Perubahan mindset. Metamorphose. Roma 12 ayat 2 ya, ingat ya ayatnya ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Di situ jelas tingkatannya ya, baik, berkenan, sempurna. Orang tidak mungkin jadi sempurna kalau dia tidak berkenan. Orang tidak mungkin berkenan kalau dia belum sempurna dalam perbuatan baiknya. Jadi metamorphose. Kalau saya suka mendefinisikan keselamatan itu satu kata ya, revolusi. Revolusi artinya perubahan yang cepat, perubahan yang mendasar, perubahan yang menyeluruh. Jadi kalau belum mengalami revolusi, perubahan yang cepat, mendasar, dan menyeluruh, metamorphose, orang belum mengalami pertumbuhan ke arah Kristus, dia belum bisa disebut bertobat. Bertobat standar perjanjian baru ya. Karena kata dosa dalam perjanjian baru, hamartia, itu tidak mengandung kejahatan loh. Tidak mengandung unsur kejahatan. Jadi kalau dibilang bertobat, bertobat atas apa? Kata dosa etimologi dalam perjanjian baru, banyak memakai kata hamartia. Itu tidak mengandung kejahatan sama sekali. Jadi kalau dibilang metanoia, metanoia atas apa? Kan nggak ada unsur kejahatan di situ kata dosanya. Nah, ternyata di sini letaknya. Letak kekeliruan banyak orang ya. Bertobat dalam perjanjian baru itu pakai kata metanoia. Artinya apa tadi? Perubahan mindset, cara berpikir, revolusi. Kata dosa perjanjian barunya hamartia, yang tidak mengandung unsur kejahatan. Jadi kita harus bertobat atas apa? Atas kemelesetan di dalam batin kita. Kodrat dosa yang ada di dalam diri kita. Makanya Roma 12 ayat 2 tuh indah sekali ya, jelas. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, 1, 2, yang berkenan, dan yang sempurna. Sampai tingkat sempurna. Nah, maka Bapak memanggil kita sebagai orang percaya untuk memiliki kehidupan yang istimewa dalam kelakuan. Kehidupan yang luar biasa dalam kelakuan. Ini akan jadi comparison ya, akan jadi pembanding dengan orang-orang non-Kristen. Jadi perbuatan macam apa yang membedakan kekristenan dengan agama lain?
Tentu perbuatan yang bukan hanya saja baik, tapi juga berkenan, dan target kita sempurna. Nah, maka kita harus mengalami proses kelahiran baru ya. Kelahiran baru tuh gimana tahapnya? Satu, dia harus punya kebiasaan belajar firman, baik di komunitas maupun belajar secara pribadi. Nah, inilah langkah awal. Dia harus menetapkan satu komitmen untuk belajar firman Tuhan. Setelah itu dia harus menjadikannya sebagai kebiasaan. Metanoia. Jadi perubahan itu harus dialami setiap hari, terus menerus. Bukan hanya ketika hari Minggu atau hari Sabtu pada saat pendalaman Alkitab atau ibadah gabungan. Setiap hari. Nah, setelah itu baru perlahan-lahan cara berpikir kita itu mulai diganti. Kan bertumbuh itu artinya kan proses pergantian cara pandang yang salah dengan kebenaran. Proses pergantian cara pandang manusia lama dengan manusia yang baru, dengan cara pandang yang baru, dengan cara pandang Kristus seperti Tuhan melihat. Dari metanoia ke paranoia. Paranoia itu apa? Pergeseran selera jiwa. Jadi kita udah nggak mengingini dosa tuh. Nah, itu paranoia tuh. Jadi dari metanoia ke paranoia ya. Orang nggak bisa mengalami kelahiran baru kalau dia nggak membulatkan tekad, dia memiliki komitmennya. Dua, orang itu harus punya kebiasaan. Ya, komitmen itu juga awal dari pembentukan kebiasaan ya. Komitmen kan artinya enak gak enak, tetap kita lakukan. Konsistensi itu yang namanya kebiasaan. Dari metanoia ke paranoia. Orang Kristen sekali lagi dipanggil untuk memiliki kehidupan yang luar biasa, yang istimewa dalam kelakuan. Maka kita harus terus mendorong dan memproses diri kita untuk bertumbuh dalam pertumbuhan yang normal. Pertumbuhan yang normal itu apa tandanya? Pertumbuhan yang normal itu tandanya adalah akan tampak jelas sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita yang telah lahir baru. Apa contohnya? Menerima orang yang sulit diterima keberadaan. Kita punya kasih, kita punya sukacita, kita punya damai sejahtera, kita punya kesabaran, kita punya kemurahan, kita punya kebaikan, kita punya kesetiaan, kita punya kelemah lembutan, dan kita memiliki penguasaan diri. Jadi yang dibidik bukan hanya perbuatan lahiriah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Kita mikir jorok tentang lawan jenis itu sudah berdosa. Kita membenci orang dalam hati itu sudah membunuh. Jadi tingkatnya batiniah. Nah, orang kalau nggak belajar firman kan nggak tahu yang begini-begini ya. Dia taunya ya rajin ke gereja, bantu-bantu pelayanan, kasih perpuluhan di gereja, kasih buah sulung ke gereja, terlibat dalam kegiatan sosial di gereja. Menganggap semua itu menyenangkan hati Allah. Allah lebih tertarik karakter kita yang diubah daripada kegiatan kita yang diubah. Buat apa kegiatan kita berubah, tapi karakter kita nggak diubah? Bahkan masalah ya. Masalah itu sarana Tuhan untuk mendewasakan karakter kita. Membentuk karakter kita. Jadi sebetulnya Tuhan nggak terlalu tertarik dengan masalah kita. Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita. Tuhan lebih tertarik mengubah karakter kita lewat masalah. Pasti akan beda
orang Kristen dengan orang non Kristen lainnya. Pendidikannya pasti beda. Kok kayaknya kita berat banget ya? Maksudnya yang lain boleh seneng. Orang beragama tuh masih punya potensi, ada peluang untuk menikmati dunia. Kekristenan tidak membuka peluang itu sama sekali. Sangkal diri pikul salib. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang kembali ikut aku. Ini kan hanya bisa dilakukan kalau orang itu belajar kebenaran dan dia menyerahkan diri kepada kebenaran, mengubah diri dengan kebenaran. Kalau sifat-sifat Allah belum terlihat, belum tampak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita belum lahir baru. Padahal orang yang melihat Allah adalah orang yang telah dilahirkan dari air dan roh. Yohanes 3 ya. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Kita buka deh coba. Yohanes 3 sampai 5. Oke, silakan dibaca. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, kalau orang nggak dilahirkan kembali, tidak lahir baru, dia belum cocok masuk dalam kerajaan Allah. Air di situ menunjuk baptisan nih. Roh di situ menunjuk pekerjaan Roh Kudus. Jadi terima Yesus, percaya Tuhan Yesus, percaya Roh Kudus, terus kita merasa kita sudah selamat, itu gimana? Keselamatan itu kerjasama dua pihak. Allah menyediakan anugerahnya dan kita meresponi anugerahnya. Dalam hal ini kekudusan harus dimengerti secara benar. Bukan hanya tidak melakukan pelanggaran moral secara umum, tetapi kita mengenakan, kita memperagakan sifat-sifat Allah yang nantinya dirasakan oleh orang sekitar. Nah, ini yang membuat kita sebagai orang percaya yang telah lahir baru, layak disebut sebagai anak Allah. Jadi kalau orang belum dilahirkan baru, belum dilahirkan kembali, dia belum jadi anak Allah. Ada juga ada juga doktrin gereja yang punya pemahaman kalau orang udah dibaptis, dia lahir baru. Lahir baru itu terjadi secara natural. Bukan secara mistik ketika orang didoakan atau orang dibaptis, tiba-tiba dia berubah jadi orang lain gitu. Kalau kayak gitu mah gampang ya. Gak usah susah-susah tuh, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan tentu hidup keberagaman kita pastinya berbeda dengan hidup keberagaman agama lain. Kalau semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan, kalau gitu ya udah, buat apa jadi orang Kristen? Gitu kan?
Ya, tapi tentu kita tidak menghakimi agama lain ya, dengan mengatakan agama lain itu nggak bisa masuk surga. Justru dengan kita belajar tentang keselamatan ini, kita tahu kan ada versi keselamatan bagi orang percaya dan orang non percaya. Kita akan dihakimi menurut kitab kehidupan anak domba, dan mereka akan dihakimi menurut kitab kehidupan. Tapi standarnya beda. Matius 5:20, nah ini juga sering ya. Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, dari ayat ini kita tahu dengan jelas bahwa Tuhan memanggil kita untuk memiliki kehidupan spiritual yang lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Hidup keagamaan di sini teks aslinya itu dikaiosune ya. Dari akar kata dikaios. Artinya kebenaran yang berhubungan dengan tingkah laku. Baik yang kelihatan lahiriah maupun tidak kelihatan batiniah. Sikap hati atau batiniah. Jadi untuk masuk ke dalam, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan, kan ada dua jenis atau dua golongan nanti di sana ya. Ada anggota keluarga kerajaan, yaitu orang-orang percaya yang menang, dan mereka yang dilayakkan masuk langit baru bumi baru, tapi tidak memiliki standar kesucian atau standar keberkenanan seperti kita. Matius 5:20 ini jelas ya, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, syaratnya adalah memiliki kebenaran lebih daripada tokoh-tokoh agama ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tuh kan simbol agama tertinggi ya. Kenapa kita dibandingkan dengan mereka? Mereka yang sudah dipandang sehebat itu, kenapa kita harus lebih dari mereka? Nah, inilah kekristenan yang benar ya. Kalau nggak dari muda ya, kalau kita nggak cari Tuhan dari muda, dari sekarang, seperti yang kita lakukan sekarang ya, kita akan bayar harganya nanti. Dan lebih menyakitkan ya. Karena banyak filosofi hidup yang salah, banyak keinginan yang salah, yang sudah banyak terlanjur salah dan mengkristal dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus bilang ke Nikodemus apa? Kamu harus lahir baru. Kamu harus lahir baru. Kenapa kira-kira? Karena filosofi hidupnya Nikodemus salah tuh. Sorry, saya ralat perkataan ini. Belum memenuhi standar Tuhan Yesus. Ya kalau dipandang dari segi Taurat, oke lah dia masuk ya. Tapi kalau standar Tuhan Yesus ya, seperti yang Tuhan Yesus percakapkan dengan orang muda kaya, kalau mau jadi muridku, jual segala milikmu, bagikan ke orang miskin, lalu datang kembali ikut aku. Paulus pun bilang, aku tidak bercacat melakukan Taurat. Tapi ketika mengenal kebenaran sejati, mengenal Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan Yesus, dia bilang segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus jauh lebih besar, jauh lebih bernilai daripada apapun. Jadi kekristenan itu lebih dari standar kebaikan moral yang dimiliki oleh tokoh-tokoh agama. Setiap kita tuh dipanggil untuk memiliki kelakuan yang luar biasa. Nah, inilah keistimewaan tersebut. Kelahiran baru itu menjadikan kita sebagai orang yang bukan saja memiliki kebaikan yang berstandar moral pada umumnya, tapi sampai tingkat mengenakan kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu apa? Karakter ilahi.
Karakter ilahi itu apa? Sifat-sifat seperti Tuhan Yesus. Efesus 4:24 ya. Coba kita buka. Jadi kelahiran baru itu menjadikan kita tuh berbuat kebenaran, bukan saja berbuat baik. Kalau berbuat baik saja kita mah nggak perlu tuh kayaknya ikut ajaran Tuhan Yesus ya. Orang ateis juga banyak yang baik. Tapi kalau mau sempurna kita perlu Tuhan Yesus. Coba ajaran mana yang mengajarkan kita harus sempurna? Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oke, baca deh. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, inilah kualitas moral pengikut Kristus. Kebenaran di sini bukan kebenaran umum ya. Jadi kalau tadi dibilang kelahiran baru itu membuat kita sebagai orang percaya berbuat kebenaran, bukan hanya berbuat baik saja. Kebenaran di sini bukan kebenaran umum, tapi kebenaran khusus yang bernilai sempurna. Nah, di sini Tuhan memberikan kita exousia ya, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Kemampuan untuk menjadi sempurna. Kalau Tuhan suruh kita sempurna, tapi kita nggak dikasih fasilitas, kita nggak dikasih penebusan, kita nggak dikasih Roh Kudus, kita nggak dikasih Injil, Tuhan tidak menggarap kita lewat peristiwa hidup, omong kosong ya, kesempurnaan itu. Tapi ya, Tuhan Yesus sudah buktikan itu dalam keadaannya sebagai manusia. Tuhan Yesus memampukan kita juga dengan memberikan exousia itu ya. Jadi ini bukan lagi hipotesis atau dugaan sementara ya. Jadi kesempurnaan itu hipotesis atau asumsi saja. Tapi belum pernah ada orang yang bisa mencapainya. Itu semua terbantahkannya dengan kehidupan yang diperagakan oleh Tuhan Yesus waktu jadi manusia dan juga diperagakan oleh murid-muridnya. Nah, sekarang kita harus membuktikannya sendiri, menjadikan ini sebagai studi kasus. Sebelum kita lahir baru atau sebelum kita mengenal kebenaran yang benar ya, kebenaran yang murni, kita hanya mampu melakukan kebaikan yang relatif, yaitu kebaikan yang ya orang bisa lakukan, orang pada umumnya bisa lakukan. Tetapi setelah kita lahir baru nih, kita akan semakin bisa melakukan kebenaran yang sempurna. Jadi standar keberkenanan kita bukan berbuat baik saja, bukan tidak melanggar Taurat saja, tapi kita melakukan kehendak Allah, mengenakan kodrat ilahi, divine nature, dengan Tuhan Yesus sebagai prototipe-nya, contoh teladan. Di kelahiran baru membuat kita sebagai orang percaya tidak akan berbuat dosa lagi. Kalau pendidikan budi pekerti, motivasi, positive thinking, agama itu hanya mampu mengontrol ini ya, mengontrol kodrat dosa, tapi tidak mampu mematikan, tidak mampu membunuh kodrat dosa di dalam diri kita. Hanya kebenaran yang diperagakan oleh Tuhan Yesus yang sekarang kita kenal dengan sebutan Injil, yang memampukan kita untuk tidak hidup dalam dosa, tidak bisa lagi berbuat dosa.
ayatnya di mana? Catat aja nanti buka sendiri ya. 1 Yohanes 3 ayat 9, 1 Yohanes 5 ayat 18, Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kelahiran baru membuat kita bukan saja tidak berbuat dosa, tetapi kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Dan dosa di sini ingat, kita bukan pakai kata syub ya, tapi pakai kata apa? Hamartia, yang sebetulnya tidak mengandung kata kejahatan di situ. Kejahatan moral maksudnya, kebejatan moral seperti membunuh, berzina, tidak. Tapi sesuatu yang meleset, sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu yang kita pergumulkan, yang kita perjuangkan, yang kita persoalkan, dan sama-sama kita berjuang untuk itu. Oke, kita cukup sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati.